Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kak Rina, bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat Mbak. Kak Wahyu gimana kabarnya? Oh ya, sehat katanya. Oke. Untuk mengawali, sekarang kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini, sekarang kita akan berdoa dulu. Oke teman-teman, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu. Kami akan memulai sekolah minggu hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir nanti. Haleluya, amin. Oke Mbak Risma tadi pagi udah olahraga pagi belum? Belum. Kita Kak Rina sudah olahraga? Belum. Belum juga. Kita olahraga bareng yuk Mbak, sambil menyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke, berdiri? Iya, berdiri. Sambil memakai gerakan ya teman-teman, ikutin gerakannya Mbak Rina sama Mbak Risma. Down in my heart, I love
of you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Teman-teman, saat ini kita akan persembahan dengan diiringi lagu Aku Diberkati. Oke teman-teman, persembahannya nanti dikirim ke gereja. Nanti pakai amplop gini ya teman-teman. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Oke, kita sudah persembahan. Saatnya kita sekarang Akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya, lalu kita akan berdoa. Sudah diambil Alkitabnya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Sekali lagi ya, Matius 28. Matius ada di Perjanjian Baru, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Kalau sudah ketemu, kita akan sama-sama membacanya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Cerita Alkitab kita hari ini akan mengajarkan kita tentang ketritunggalan Allah. Teman-teman tahu Tritunggal, tri itu artinya tiga. Artinya Allah itu ada tiga tapi satu. Gimana ya itu Mbak?
sebelum kita memahami keteritunggalan Allah, Mbak Ika punya sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah telur. Telurnya sudah direbus dulu, jadi nanti bisa dipotong. Aduh, hati-hati ya, kalau di rumah tidak perlu ngambil telur. Ini perumpamaan saja. Jadi ada telur rebus, kemudian Mbak Ika akan potong untuk lihat, kita mau lihat dalamnya. Wow. Oke, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat jelas nggak? Tuh, ada, ini namanya telur. Ada bagian cangkangnya atau kulitnya, ada bagian putihnya, dan terakhir ada bagian kuningnya. Yang ini namanya telur. Nah, sekarang kita umpamakan begini. Kalau yang bagian luarnya dikupas, ini namanya kulit telur, benar. Jadi telur saja, telur disebut telur kalau dia terdiri dari ini, kulit telur, bagian putih telur, lalu bagian kuning telur. Kalau dia hanya berbentuk ini, bisa nggak disebut telur? Nggak bisa. Ini namanya cangkang telur saja. Yang kita sebut dengan telur adalah cangkang telur, kuning telur, dan putih telur. Yang jadi satu ini baru namanya telur. Sama seperti Allah kita. Kita mengenal Allah Bapa, Allah Putra, dan juga Allah Roh Kudus. Kok ketoknya kelihatan ada 3 ya Mbak? Ternyata Tuhan itu memang punya wujud, punya sifat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi Bapa yang berdiam di dalam sorga, menjadi anak ketika Yesus lahir dan menyelamatkan manusia, lalu menjadi Roh Kudus ketika akhirnya Yesus naik ke sorga. Begitu ya teman-teman. Duh, kok susah? Oke, mungkin susah. Kita mungkin bisa tambah lagi ceritanya seperti ini. Teman-teman pernah berada di bawah pohon yang rindang, pohon beringin misalnya. Kita duduk di situ. Atau mungkin di bawah kipas angin. Ada yang punya kipas angin di rumah, kita duduk di bawah pohon yang rindang atau di bawah kipas angin. Rasanya gimana? Rasanya sejuk sekali. Sama seperti angin sejuk yang kita rasakan di bawah kipas angin, di bawah pohon yang rindang. Begitulah keteritunggalan Allah. Begitulah Allah yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat secara langsung bentuknya seperti apa, tapi kita bisa merasakan. Lewat apa kita bisa merasakan? Kasih-Nya bisa kita rasakan. Kesehatan yang diberikan kita bisa rasakan. Meskipun kita tidak bisa lihat, tetapi kasih Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Itu yang terjadi pada saat murid-murid Yesus merasa kehilangan Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Mereka sudah tidak bisa melihat Yesus secara langsung. Namun, Roh Kudus diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan kasih Yesus. Sama seperti kita dapat merasakan kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan Allah yang sendiri-sendiri, melainkan Allah yang satu, yaitu Tuhan kita. Mungkin kita tidak bisa melihat keteritunggalan Allah, atau kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi melalui karyanya, melalui kehidupan kita sehari-hari, kita bisa merasakannya.
Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu ada di dalam kehidupan kita melalui berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar tentang sifat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mungkin kami tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi kami percaya kasih-Nya bisa kami rasakan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, meskipun Tuhan tidak bisa kami lihat secara langsung. Saat ini Tuhan, kami mau beraktivitas bersama kakak-kakak kami, kiranya Tuhan mau memberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, setelah ini kalian akan membuat sebuah karya bersama Mbak Risma dan juga Mbak Rina. Kalian bisa siapkan dulu alat-alatnya. Kalian perlu menyiapkan selembar kertas, boleh kertas berwarna atau kertas putih biasa, kemudian lem, dan juga kalau teman-teman punya, teman-teman bisa pakai tusuk sate atau stik es krim. Kalau nggak punya, teman-teman bisa pakai sendok juga nggak apa-apa. Dan terakhir, kalau teman-teman mau menghias, teman-teman bisa siapkan crayon. Oke, mungkin video ini bisa teman-teman pause dulu, lalu teman-teman siapkan alat-alatnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman. Kita sekarang mau beraktivitas. Kita mau membuat apa Mbak Risma? Kita mau membuat kipas. Oke, bahan yang disiapkan apa aja nih Mbak Risma? Ada kertas lipat, boleh kertas biasa ya kalau di rumah kepasan tidak ada. Kemudian gunting ya. Kemudian lem kertas, kemudian ada stik es krim 2. Oke. Nah, sekarang kita akan lipat kertasnya. Kita membutuhkan 2 lembar ya, adik-adik. Nah, yuk kita lipat dulu, Kak. Oke, sekarang punya kita sudah jadi. Kemudian kita akan gabungkan ya. Nah, kemudian nanti akan dipasang dengan ditempeli stik es krim. Oke. Dan nanti akan jadi seperti ini. Yeay. Ya. Bagus ya Kak Rina ya. Ya. Oke. Kita hari ini buat kipas kenapa sih Kak? Kita membuat kipas karena ini mencerminkan seperti kasih Tuhan Yesus yang tidak terlihat, tidak nyata, tetapi dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu Mbak Risma. Dicoba dong Kak kipasnya. Oke. Sejuk ya Kak ya. Iya. Oke, anak-anak juga bisa praktekkan di rumah ya. Gampang cara membuatnya. Oke, nah untuk selanjutnya, karena tadi Mbak Ika prakteknya menggunakan telur dan Mbak Ika itu baik sekali, telurnya diberikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan makan telur bersama. Nah, kemudian adik-adik juga bisa mempersiapkan telurnya di rumah. Boleh digoreng, boleh direbus ya. Kemudian nanti dimakan bersama-sama. Yuk makan telurnya Kak. Ayo. Nih kita makan bersama telurnya.
Sekarang kita mau doa penutup. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami telah mengikuti sekolah minggu ya Bapa online ini. Dan semoga sekolah minggu ini kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan persembahan yang kami kumpulkan semoga dapat memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu, sudah selesai beraktivitas, ya. Bisa dicoba di rumah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.